Kali ini, kita akan coba bedah kisah yang ia ceritakan sendiri tentang masa mudanya. Kita akan lihat gimana rentetan kegagalan pribadi dan berbagai pengaruh yang, menurut pengakuannya, telah membentuk transformasi politiknya yang mengerikan. Oke, kita akan telusuri cerita versinya dia sendiri. Semua ini dimulai dari sebuah konflik fundamental yang katanya sih jadi penentu masa-masa awalnya. Jadi konflik besar pertama dalam hidupnya, seperti yang ia ceritakan, adalah pertarungan kehendak. Pertarungan antara dia dan ayahnya sendiri soal mau dibawa kemana masa depannya. Di satu sisi, dia punya cita-cita jadi seniman, terinspirasi banget sama opera-opera megah Richard Wagner. Tapi di sisi lain, ayahnya yang udah berjuang keras dari kemiskinan bersikeras anaknya harus punya hidup stabil, jadi pejabat negara kayak dia. Ayahnya, ya jelas, menolak mentah-mentah ide itu. Penolakan inilah, menurutnya, yang jadi awal perseteruan pahit di antara mereka. Sebuah pertarungan yang bakal nentuin jalan hidupnya. Sebagai bentuk perlawanan, dia mulai sengaja menyabotase pendidikannya sendiri. Dia cuma mau belajar apa yang dia suka, dengan keyakinan kalau nilai-nilai jeleknya nanti bakal maksa ayahnya menyerah. Sebuah pertaruhan yang nekat, kan? Tapi, di tengah semua pemberontakannya di sekolah, ternyata ada satu guru dan satu mata pelajaran yang secara fundamental mengubah cara dia melihat dunia dan pada akhirnya membentuk ideologinya. Dia sangat memuji guru sejarahnya Dr. Leopold Puch. Katanya guru ini ngajarin dia untuk nyari akar penyebab di balik peristiwa sejarah, bukan cuma sekedar menghafal tanggal. Dan pelajaran ini benar-benar nempel di kepalanya. Nah, dari pelajaran sejarah inilah, dia ngaku mulai bisa bedain antara patriotisme dinasti, yaitu setia sama kekaisaran Habsburg yang isinya banyak etnis, dengan nasionalisme rasial atau Völkisch. Ini yang bikin dia benci banget sama negara Habsburg yang dia anggap menindas dan mengkhianati kepentingan orang-orang Jerman di dalamnya. Lalu, serangkaian tragedi keluarga datang silih berganti. Tapi ironisnya, justru peristiwa-peristiwa inilah yang akhirnya membuka jalan baginya untuk mengejar impian seninya di ibu kota kekaisaran, Wina. Setelah ayahnya meninggal, terus dia kena penyakit paru-paru, dan akhirnya ibunya juga wafat, jalan ke Wina dan Akademi Seni Rupa itu akhirnya terbuka lebar. Kelihatannya, takdir seolah-olah berpihak sama dia. Dia sampai di Wina dengan rasa percaya diri yang tinggi, yakin banget bakal lulus ujian masuk dengan gampang. Tapi, keputusan rektor akademi itu kayak petir di siang bolong. Bakatnya ternyata bukan di bidang lukis, tapi arsitektur. Sebuah tikungan takdir yang sama sekali nggak dia duga. Dan disinilah ironi terbesarnya, jalan baru ke sekolah arsitektur ini ternyata butuh ijazah. Ijazah yang sama, yang dulu sengaja dia hancurkan, nilainya cuma karena dendam sama ayahnya. Pintu itu sekarang benar-benar tertutup rapat. Mimpinya jadi seniman sekarang hancur. Warisan kecil dari keluarganya juga ludes. Dia pun harus menghadapi tahun-tahun penuh kemiskinan dan penderitaan yang berat di jalanan kota Wina. Dia menggambarkan 5 tahun di Wina ini sebagai masa paling menyedihkan dalam hidupnya. Perjuangan tanpa henti, di mana rasa lapar jadi penjaga setianya. Begitu katanya. Demi menyambung hidup, dia terpaksa melukis cat air dan kartu pos. Sebuah kenyataan pahit yang jauh banget dari ambisi seninya yang melangit. Jadi, tangannya bekerja buat cari makan, tapi pikirannya terus melahap ide-ide baru. Nah, di tengah perjuangan inilah, dia mengeklaim pendidikan yang sesungguhnya dimulai. Dia melahap semua pamflet politik, mengamati langsung ketegangan kelas dan etnis di kota itu. Dari sinilah, pandangan dunianya yang radikal dan penuh kebencian mulai terbentuk. Menurut narasinya sendiri, kegagalan total dalam karir seni justru jadi fondasi untuk tujuan politiknya yang baru. Ambisinya yang hancur lebur itu sekarang menemukan wadah baru yang jauh lebih berbahaya. Dia menyajikan masa-masa ini sebagai sebuah revolusi di dalam dirinya. Menurut dia, penderitaan pribadi dan paparan ide-ide radikal di Wina telah mengubah kebenciannya menjadi sebuah ideologi utuh yang akan dia pegang seumur hidupnya. Jadi, kalau kita ikuti ceritanya, ini adalah rangkaian sebab akibat yang seolah tak terhindarkan. Kegagalan profesional dan penderitaan pribadi dia salurkan menjadi ideologi politik yang ekstrim. Ambisi yang tadinya salah alamat, sekarang menemukan tujuan baru yang mengerikan. Kisah yang dia bangun tentang dirinya ini
Pada akhirnya, meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup meresahkan. Tentang hubungan antara takdir pribadi seseorang dengan jalannya sejarah dunia.